Salam Bapak Ibu, mari kita menjelaskan firman Tuhan dari Mazmur pasal 105 ayat 1 yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dalam Alkitab berbahasa Inggris mengatakan give thanks to the Lord, call on his name, make known his accomplishment among the nations. Beberapa hal yang harus kita pahami pada ayat Alkitab tersebut, antara lain yang pertama adalah bersyukurlah kepada Tuhan, give thanks to the Lord. Bersyukur itu adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengucapkan terima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dalam hidup kita ini. Dengan kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita menyadari bahwa semua yang kita dapatkan di dunia ini, yang kita miliki di dunia ini, yang kita gunakan di dunia ini adalah berasal dari Tuhan. Dengan kita bersyukur, maka kita semakin sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan dan kita semakin rajin untuk melakukan ibadah-ibadah kita terhadap Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya di surga. Hal yang kedua yang harus kita pahami antara lain adalah menyerukan namanya, call on his name. Perlu kita memahami bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, yang mengatakan Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itu di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Jadi berseru kepada Tuhan itu belum tentu diperkenankan oleh Tuhan ketika kita tidak melakukan kehendak Allah, ya, kehendak Tuhan. Maka dengan kita melakukan kehendak Tuhan dan juga kita berseru kepada Tuhan, ditambah dengan kita berseru kepada Tuhan dan perbuatan nyata kita juga untuk melakukan kehendak Tuhan, maka itulah orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga. Ukuran untuk menilai kadar iman seseorang itu oleh Tuhan itu bukan karena dia menyerukan nama Tuhan, karena dia berseru atau ada seruan, tetapi karena perbuatan yang nyata yang sesuai dengan ajarannya atau firman-Nya. Jadi seruan dan perbuatan nyata demi kemuliaan nama Tuhan dan dengan kebaikan kita kepada sesama kita, maka inilah baru lengkap yang dikatakan tadi, yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita, berseru dan untuk menyerukan nama Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di surga. Dan itulah iman kita, dan inilah yang membuat iman kita kokoh, ya, dengan berseru kepada Tuhan ditambah dengan perbuatan nyata kita demi kemuliaan nama Tuhan dan kebaikan kita pada sesama kita. Maka inilah yang membuat iman kita itu kokoh atau kuat kepada Tuhan. Bagaikan kita itu, iman kita itu bagaikan rumah yang dibangun di atas batu atau rumah yang didirikan di atas batu. Tidak akan goyah. Menyerukan nama Tuhan adalah bisa kita katakan kita menyebarkan firman Tuhan itu dimanapun kita berada, wherever we are, dimanapun kita berada, maka kitalah menyerukan nama Tuhan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan firman. Yang terakhir adalah mengenai perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, make known his accomplishment among the nations. Ini mengenai memperkenalkan perbuatan Tuhan ini
tentu sebelum kita memperkenalkannya, kita harus lebih dahulu memahami perbuatan Tuhan itu. Serta kita apa kehendak Tuhan itu sesuai dengan firman-Nya. Itu yang perlu kita pahami sebelum memperkenalkan perbuatan Tuhan kepada atau di antara bangsa-bangsa. Istilahnya kita menyebarkan firman Tuhan itu, dan sebelum kita menyebarkannya kita harus memahaminya dan melakukannya. Bukan hanya memahaminya, bukan hanya membacanya, bukan hanya menyebarkannya, tetapi lebih dahulu kita melakukannya, baru kita menyebarkannya. Apa yang kita lakukan itu baru kita menyebarkan firman Tuhan itu ke segala penjuru atau ke orang lain sampai ke ujung bumi sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus. Jadi inilah beberapa hal yang harus kita pahami dalam Alkitab ini. Yang pertama tadi bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, dan perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menolong kita, bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita segala apa yang kita butuhkan di dunia ini, segala apa yang kita gunakan, segala apa yang kita kehendaki, kita sudah oleh Tuhan sudah diberikan kepada kita, maka itulah perlu kita bersyukur. Jadi bersyukur inilah suatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kita bersyukur dalam segala hal. Artinya dalam kesulitan pun, dalam permasalahan pun kita bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita mengalami permasalahan itu, maka kita bersyukur bahwa permasalahan itu bisa kita atasi dengan dibukakan jalan oleh Tuhan. Kalau ada misalnya kesulitan kita, kenapa sih kita mengucapkan syukur ketika kita mengalami kesulitan? Ya, kita mengucapkan syukur bahwa kesulitan itu bisa kita lalui, bisa kita lewati. Itu atas kasih Tuhan kepada kita. Makanya bersyukur itu adalah sangat penting dalam hidup kita. Intinya adalah kita bersyukur dalam segala hal. Jangan nanti dengan banyak berkat Tuhan kepada kita, banyak nikmat yang dilimpahkan Tuhan kepada kita, maka kita lupa bersyukur kepadanya. Jadi itulah makanya pada ayat Alkitab ini diingatkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Menyerukan nama Tuhan, ya. Menyerukan nama Tuhan itu adalah sangat penting di dalam hidup kita. Dan menyerukan nama Tuhan itu tidak hanya menyerukan saja, tetapi kita juga harus melakukan kehendak Tuhan itu. Maka kita dengan menyerukan nama Tuhan, kita juga sudah melakukan kehendak Tuhan, maka kita pasti merupakan orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga, orang-orang yang menerima janji Tuhan di dalam hidup kita ini dan di akhirat untuk kerajaan Allah, atau dalam hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Ketika kita menyerukan nama Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan juga, maka sudah jelas atau sudah pasti kita diberikan kehidupan kekal oleh Tuhan di surga. Dan yang terakhir tadi adalah mengenai memperkenalkan nama Tuhan itu. Untuk memperkenalkan nama Tuhan, memperkenalkan perbuatan Tuhan itu adalah yang pertama dulu harus kita memahami perbuatan-perbuatan Tuhan itu dalam hidup kita. Memahami apa perintah-perintah Tuhan itu dalam hidup kita,
dan seterusnya, baru kita memperkenalkan, menyebarkannya sampai ke ujung bumi. Ya, kita menyampaikan petunjuk atau perintah-perintah Tuhan itu, perbuatan-perbuatan Tuhan itu ke orang lain, ke orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi dalam hal ini harus kita lebih dahulu memahami apa perintah-perintah Tuhan itu, apa perbuatan-perbuatan Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi ini juga sangat penting, memperkenalkan nama Tuhan ini sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, yaitu menyebarkan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Ya, kita harus menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kepada orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat, umat Tuhan yang tersesat, yang belum mengenal firman Tuhan, yang belum mengetahui perbuatan-perbuatan Tuhan, yang belum mengetahui perintah-perintah Tuhan yang disampaikannya kepada kita sebagai manusia di dunia ini, demi untuk menyelamatkan umat-umatnya yang ada di dunia ini. Barangkali demikian penjelasan tentang firman Tuhan ini. Terima kasih.